Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok kelas Matematika 4A, Prodi Pendidikan Matematika, Winra Dinten Lampung. Di mana anggota kelompok kami yaitu Bagas Nazarudin Teja, Irawan, Marina Lestari, Miranda Dimas Irawan, serta Widya Lestari. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai integral lipat 3, di mana dibagi menjadi 4 subjudul, yaitu pengertian integral lipat 3, integral lipat 3 dalam koordinat kartesius, integral lipat 3 dalam koordinat bola, dan integral lipat 3 dalam koordinat silinder. Oke, sebelum kita bahas materinya, kita kumpulkan semangat terlebih dahulu. Pengertian integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali atau lakukan iterasi integral sebanyak 3 kali. Kemudian, bentuk integral lipat 3 itu dibagi dua, yaitu bentuk tak tentu dan bentuk tentu. Integral lipat 3 tak tentu itu sendiri dinotasikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bahwa integral lipat 3 tak tentu itu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Dan apabila terdapat integral lipat 3 tak tentu, maka penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi f x, y, z diintegralkan terhadap x dengan menganggap variabel y dan z konstan. 2. Hasilnya kemudian diintegralkan terhadap y dengan menganggap variabel x dengan z konstan. 3. Hasil pada langkah kedua kemudian diintegralkan terhadap z dengan menganggap variabel x dan y konstan. 4. Setiap hasil pengintegralan ditambah dengan konstanta sembarang C atau C1, C2, C3. Selanjutnya, integral lipat 3 bentuk tentu itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat bahwa integral lipat 3 bentuk tentu itu memiliki 3 buah batas bawah, yaitu X1, Y1, dan Z1. Dan 3 buah batas atas, yaitu X2, Y2, dan Z2. Kemudian, apabila terdapat integral lipat 3 bentuk tentu, maka langkah penyelesaiannya yaitu 1. Fungsi f x, y, z diintegralkan terhadap z dengan menganggap x dan y konstan. Dihitung nilainya dengan mensubstitusikan batas atas z sama dengan z2 dan batas bawah z sama dengan z1. Kedua, hasilnya kemudian diintegralkan terhadap x. Kemudian dihitung nilainya dengan batas atas x sama dengan x2 dan batas bawah x sama dengan x1. Ketiga, dari hasil langkah 2 diintegralkan kembali ke y. Kemudian dihitung nilainya dengan batas atas y sama dengan y2 dan batas bawah y sama dengan y1. Integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Diketahui suatu titik P dalam ruang dimensi 3 atau R pangkat 3 jika pada koordinat kartesius titik P dapat dinyatakan dengan P, X, Y, Z dengan OA sama dengan X dinamakan dengan absis, OB sama dengan Y dinamakan dengan ordinat, dan OC sama dengan Z dinamakan aplikat. Kemudian, jika F adalah suatu fungsi dari D yang merupakan himpunan bagian dari ruang 3 dimensi dengan R yang integrable atau dapat diintegralkan di R, maka dapat ditentukan integral lipat 3 di D merupakan himpunan bagian dari ruang 3 dimensi, yaitu dengan integral pangkat 3 di daerah D dari f, x, y, z dv dengan dv sama dengan dx, dy, dz. Nah, akibatnya dapat ditentukan bahwa sebagai berikut. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman bisa simak video contoh soal berikut ini. Berikut ini contoh soal integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Hitunglah integral atas daerah B x kuadrat YZ dv, di mana B di sini artinya balok, sedangkan dv adalah diferensiasi volume karena di sini menggunakan 3 variabel yaitu x, y, dan z. Dengan batas B-nya adalah sumbu x, y, z, di mana x-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Z-nya
lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Penyelesaian. Oke, di sini kita menentukan terlebih dahulu urutan penintegralannya. Jadi bentuk integralnya berarti integral atas daerah B dari x kuadrat YZ dV. Kita lihat batas x-nya di sini ada 1 sampai 2 x kuadrat YZ dx. Terus batas y-nya 0 sampai 1 dy dan batas z-nya 0 sampai 2 dz. Selanjutnya kita akan integralkan yang pertama kali adalah x-nya. Berarti di sini dapat kita tulis batas z-nya 0 sampai 2, batas y-nya 0 sampai 1. Kita integralkan terhadap x-nya berarti 1/3 x pangkat 3 YZ dengan batas 1 sampai 2 dan di sini masih ada DY dan DZ. Nah, sekarang kita substitusikan. Batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 1 ke variabel x-nya. Sehingga didapat batas z-nya 0 sampai 2, batas y-nya 0 sampai 1. Kita substitusikan 2 pangkat 3 YZ dikurang 1/3 1 pangkat 3 YZ DY DZ. Sehingga batas Z-nya 0 sampai 2, batas Y-nya 0 sampai 1, 1/3 dikali 8 YZ kurang 1/3 YZ DY DZ. Sehingga delapan per 3 YZ dikurang 1/3 YZ DY DZ. Kita kurangkan 8/3 dikurang 1/3, maka hasilnya adalah 7/3 YZ DY DZ. Nah, sekarang 7/3 di sini bisa kita keluarkan menjadi 7/3 batas Z-nya 0 sampai 2. Selanjutnya kita integralkan yang Y-nya menjadi 1/2 Y kuadrat Z dengan batas 0 sampai 1 DZ. Selanjutnya kita substitusikan kembali, di mana batas atasnya adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0 ke variabel yang Y. Di mana bagian depannya tetap kita tuliskan 7/3 batas Z-nya 0 sampai 2. Kita substitusikan Y-nya kita ganti menjadi 1 kuadrat Z. Kemudian kita kurangkan karena diganti 0 maka menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 7/3 batas Z-nya 0 sampai 2, 1/2 Z DZ. Nah, 1/2-nya di sini bisa kita keluarkan dan kita kalikan dengan 7/3 sehingga hasilnya menjadi 7/6 batas 0 sampai 2 Z DZ.
Karena di sini kita tinggal integralkan bagian Z, maka dapat kita peroleh menjadi 7/6, 1/2 Z pangkat 2 dengan batas 0 sampai 2. Sama seperti yang sebelumnya, kita substitusikan dengan batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 0. Dimana kita peroleh 7/6, 1/2, Z-nya kita substitusikan dengan 2, 2 pangkat 2, dikurang 1/2, Z-nya 0 pangkat 2. Karena hasilnya 0, maka tidak perlu ditulis kembali. Setelah itu, kita peroleh 7/6, 1/2 dikali 4. Karena 2 pangkat 2. Karena ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 2. Seterusnya 7/6 dikali 2 dari 1 dikali 2. Karena ini bisa kita coret kembali menjadi 3. Sehingga hasil akhirnya yang dapat kita peroleh adalah 7/3. Integral lipat 3 dalam koordinat bola. Misalkan diketahui integral lipat 3 atas daerah V dengan F, X, Y, Z, DZ, DY, DX. Sistem koordinat bola pada integral lipat 3 sebagai berikut. Perhatikan gambar bola di bawah, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan pada persegi 4 ONPM dengan diagonal OP sama dengan R. Pada segitiga siku-siku OPM, MP sejajar dan sama dengan ON sama dengan R sin V, dan OM sama dengan Z sama dengan R cos V. Pada segitiga siku-siku ONQ, NQ sama dengan Y sama dengan ON sin theta sama dengan R sin V sin theta. Lalu OQ sama dengan X sama dengan ON cos theta sama dengan R sin V cos theta. Sedangkan DZ DY DX sama dengan R kuadrat sin V DR dV d theta. Jadi integral lipat 3 ditransformasikan ke sistem koordinat bola, yaitu integral lipat 3 atas daerah V dari F, X, Y, Z, DZ, DY, DX sama dengan integral lipat 3 atas daerah V dari F, lalu kita ganti X, Y, Z, DZ, DY, DX-nya dengan R sin V cos theta, R sin V sin theta, R cos V, R kuadrat sin V dr dV d theta. Hubungan sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat bola yaitu di mana X sama dengan R sin V cos theta, lalu Y sama dengan R sin V sin theta, Z sama dengan R cos V, DZ DY DX sama dengan R kuadrat sin V dr dV d theta. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini sudah ada soal hitung integral lipat 3 atas daerah E dari 16Z dV, di mana E adalah setengah bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1 bagian atas. Pertama kita cari dulu batasnya, di mana kita memakai rho, theta, dan pi. Untuk rho didapatkan lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 didapatkan dari persamaan yang sudah ada. Lalu untuk theta, karena bentuknya merupakan setengah bola dan alas dari setengah bola ini merupakan lingkaran penuh yang dimana sudutnya berarti 360 derajat atau 2pi, sehingga tetanya kita dapatkan lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Lalu untuk pi-nya merupakan sudut azimut pada koordinat
kartesius pada koordinat bola. Maksudnya azimut itu kartesius pada koordinat bola, yaitu yang ini. Berarti membentuk sudut 90 derajat. Membentuk 90 derajat yang artinya pi per 2. Jadi pi-nya kita temukan pi lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi per 2. Untuk penyelesaiannya, kita tulis lagi soalnya, di mana integral lipat 3 pada atas daerah E dari 16Z dV sama dengan, kita tulis batas-batasnya. Batas pertama 0 sampai 1, batas kedua 0 sampai 2 pi, batas ketiga 0 sampai per 2. 16Z ini kita ubah menjadi 16, Z-nya rho cos pi. Lalu untuk dz-nya, karena ini bentuknya z berarti ada dz, dz-nya rho kuadrat sin pi. Kenapa bisa seperti ini ada pada penjelasan sebelumnya, tapi di situ memakai r. Untuk z-nya memakai r cos pi, dan untuk dz-nya r kuadrat sin pi. Karena kita memakai rho, jadi kita memakai rho. Jangan lupa dv-nya kita ganti d rho, d theta, dan d pi. Sudah, kita sederhanakan lagi. Jangan lupa tulis batasnya. 16 ini bisa kita keluarkan 8 dikali 2. Tapi tulis dulu 8. Rho-nya rho kuadrat dikali rho pangkat 3. Lalu untuk 2 sin pi dikali cos pi. Tulis d rho, d theta, d pi. Tulis lagi. Delapan rho pangkat 3 ini dalam trigonometri bisa diubah menjadi sin 2pi d rho, d theta, d pi. Oke, langsung kita integralkan. Kalau kita integralkan berarti 8 dikali 1/4 rho pangkat 4 menjadi 8 dibagi 4, yaitu 2. Tapi kita tulis dulu batasnya. Jadi 8 bagi 4, 2. Rho pangkat 4 kita masukkan batasnya 1. Jadi tetap ya 1, nggak usah ditulis. Ini tulis sin 2pi. D rho-nya udah, jadi d theta, d pi. Lalu kita integralkan pada batas kedua. Batas kedua berarti yang menjadi 2 theta. Kita tulis dulu ininya, batasnya. Tetanya kita ganti 2pi jadi 4pi. Sin 2pi d 2pi diintegralkan menjadi 4pi min 1/2 cos 2pi pada batas 0 sampai pi per 2. Kalikan jadi min 2pi cos 2pi pada batas 0 sampai pi per 2. Lalu kita masukkan nilai pi pada 0 dan pi per 2. Min 2pi cos 2 dikali pi per 2. Kita coret. Dikurang min 2pi cos 0. Sama dengan min 2pi. Jadi cos pi itu sama dengan min 1, sorry. Min 1 ditambah cos 0 itu 1. Jadi dia tetap 2pi
min 2pi dikali min 1 2pi ditambah 2pi. 2pi ditambah 2pi sama dengan 4pi. Jadi hasilnya adalah 4pi. Kita memperoleh koordinat silinder untuk ruang dengan menggabungkan koordinat polar pada bidang X, Y dengan sumbu Z biasa. Ini menunjuk untuk setiap titik di ruang satu atau lebih koordinat lipat 3. Koordinat lipat 3 itu berbentuk R, theta, Z, seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut. R dan theta adalah koordinat polar untuk proyeksi vertikal P pada bidang X, sedangkan Z adalah koordinat vertikal berbentuk persegi panjang. Nilai koordinat X, Y, R, dan theta pada koordinat persegi dan silinder dihubungkan oleh persamaan biasa. Misalkan diketahui integral lipat 3 dari atas bidang V, fungsi X, Y, Z, dz, dy, dx, di mana V adalah benda dengan proyeksi di bidang X, O, Y berupa lingkaran, maka integral lipat 3 tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggunakan transformasi ke koordinat silinder atau ke koordinat bola. Sistem koordinat silinder pada integral lipat 3 dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam gambar tersebut terlihat pada segitiga OPQ berbanding OP sama dengan R. PQ sama dengan Y sama dengan R sin theta. Sedangkan OQ sama dengan X sama dengan R cos theta. E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. dy dz dy dx sama dengan R dz dr d theta. Hubungan sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat silinder yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, Z sama dengan Z. dz dy dx sama dengan R dz dr d theta. Integral lipat 3 dapat ditransformasikan ke koordinat silinder sebagai berikut. Integral lipat 3 atas daerah V fungsi X, Y, Z, dz, dy, dx sama dengan integral lipat 3 fungsi R cos theta, R sin theta, Z dikali dengan R dz dr d theta. Lalu, bagaimana cara mengintegrasikan ke dalam koordinat silinder? Untuk mengevaluasi integral lipat 3 atas daerah D fungsi R theta Z dV di atas suatu daerah D dalam dalam koordinat silinder, integrasi pertama dilakukan kepada Z, selanjutnya dilakukan kepada R, dan akhirnya kepada theta. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sketsa daerah D bersamaan dengan proyeksi R pada bidang EQ. Berilah bar pada permukaan dan kurva yang terikat terhadap D dan R. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Lalu, yang kedua adalah temukan batasan integrasi dari Z. Gambarkan garis M melalui titik tipikal R theta untuk R sejajar dengan sumbu Z. Nah, seiring bertambahnya Z, M memasuki D saat Z sama dengan G1 R theta dan pada Z sama dengan G2 R theta. Nah, ini merupakan batas integrasi untuk Z. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Lalu, langkah ketiga adalah menemukan batasan integrasi untuk R. Gambarlah sinar L sampai R theta dari titik asar. Sinar ini memasuki R saat R sama dengan H1 theta dan pada saat R H2 theta. Ini merupakan batasan integrasi untuk R. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat ke gambar. Lalu langkah yang keempat adalah menemukan batasan integrasi untuk theta. Nah, saat L melewati seluruh R, sudut theta yang dibuat dengan sumbu X positif dimulai dari theta sama dengan alpha sampai theta sama dengan B. Nah, ini merupakan batasan integrasi untuk theta. Sehingga bagian integralnya adalah. Untuk lebih memahami materi integral lipat 3 dalam koordinat silinder, langsung saja kita menuju ke contoh soal. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita memiliki soal yang berbunyi, tentukan volume daerah pejal S yang dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat di atas dan di bawah oleh Z sama dengan 0 dan secara menyamping oleh Y sama dengan 0 dan tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari batas-batasnya. Yang pertama kita mencari batas untuk Z. Kita memiliki batas atas dari Z yaitu Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Kita rubah bentuk ini menjadi bentuk R sehingga menjadi Z sama dengan 4 min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z sama dengan 4 min R kuadrat. Dan batas untuk Z yaitu Z lebih besar atau sama dengan 0
dari sini, dan Z kurang dari sama dengan 4 min R kuadrat dari sini. Lalu yang kedua, kita mencari batas untuk R. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Kita ubah bentuk ini menjadi bentuk R kuadrat, sehingga bentuknya menjadi R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Ingat, X sama dengan R cos theta. Sehingga kita sederhanakan bentuknya menjadi R sama dengan 2 cos theta. Kita peroleh batas untuk R-nya yaitu R lebih besar sama dengan 0 dari sini, dan R kurang dari sama dengan 2 cos theta. Lalu yang terakhir, kita mencari batas untuk theta-nya. Kita lihat theta terletak dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sehingga theta ini terletak di kuadran 1, sehingga batas untuk theta-nya adalah theta lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari pi per 2. Nah, kita sudah memperoleh batas-batasnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan urutan pengintegralannya. Kita lihat untuk urutan pengintegralannya adalah dari Z, lalu menuju ke R, lalu menuju ke theta. Kenapa dimulai dari Z? Karena di dalam Z ada unsur R, dan di dalam R ada unsur theta. Sedangkan dalam unsur theta hanya terdapat konstanta. Kita cari integral volumenya. Volume sama dengan integral lipat 3 atas daerah S. Di sini daerah S-nya itu tidak disebutkan, sehingga kita anggap saja 1 dV. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengubah bentuk dV ini ke bentuk R dz, dr, dan dθ. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk pengintegralannya yang pertama adalah Z. Kita masukkan Z-nya, batasnya adalah 0 sampai 4 min R kuadrat 1 R dz, lalu dilanjutkan dengan batas R yaitu 0 sampai 2 cos theta dr, dan yang terakhir adalah 0 sampai pi per 2 dθ. Oke, kita integralkan 1R terhadap Z. Integral dari 1R terhadap Z kita peroleh adalah ZR. Ingat, di sini kita masih memiliki 0 sampai 2 cos theta dan 0 sampai pi per theta. Kita masukkan hasil integralnya yaitu ZR dengan batasnya 0 sampai 4 min R kuadrat dr dθ. Kita substitusikan nilai Z-nya. Kita masih memiliki 0 pi per 2, 0,2 cos theta. Z-nya kita ganti dengan 4 min R kuadrat dikali R. Kita substitusikan 0, hasilnya 0, tidak usah kita tulis, langsung saja dr dan dθ. Bisa kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 0 sampai pi per 2, 0 sampai 2 cos theta, 4R min R pangkat 3 dr dθ. Oke, selanjutnya kita integralkan terhadap R. Ingat, masih memiliki 0 sampai pi per 2. Integral dari 4R min R3 terhadap R adalah 2 R kuadrat dikurang 1 per 4 R pangkat 4. Kita masukkan batasnya 0 sampai 2 cos theta. Kita masih memiliki dθ. Kita substitusikan sehingga kita memperoleh 0 sampai pi per 2 dikali 2 cos theta kuadrat min 1 per 4 kali 2 cos theta pangkat 4 dt. Kalau kita substitusikan 0, hasilnya 0, tidak usah kita masukkan. Bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi sehingga menghasilkan 0 pi per 2 8 cos kuadrat theta dikurang 4 cos pangkat 4 theta dt. Lalu kita integralkan lagi ini terhadap theta. Kita peroleh hasilnya yaitu 5 per 2 theta ditambah 3 per 8 sin 4 theta
tambah 2 sin 2 theta min 4 cos pangkat 3 theta sin theta. Kita masukkan batasnya 0 by pi per 2. Kita substitusikan nilainya pi theta sama dengan pi per 2, batas atasnya dulu. Ini kalau kita masukkan hasilnya 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini kalau kita substitusikan nilai tetanya sama dengan 0, hasilnya juga sama dengan 0. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 5/4 pi. Nah, itulah teman-teman pembahasan kami tentang integral lipat 3. Semoga bermanfaat dan terus semangat ya dalam belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.